Innallaha Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa da'u bihi minal akhirin. Bihi akhirin. Apa sih itu berteman? Sesungguhnya Allah akan memuliakan memiliki satu kaum kitab, yaitu Al-Quran, dan menghinakan lainnya pula. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min 'abdi muslimin yad'u li akhi bi zuhril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimislih. Yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya sama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, bagimu kebaikan yang sama. Dalam riwayat lain, man da'a li akhi bi zuhril ghaibi illa qala al malaku zuhril ghaibi qala al malaku muwakkalu bihi amin walaka bimislih. Yang artinya, barang siapa yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya selama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat akan berkata amin dan bagimu kebaikan yang sama seperti apa yang kamu doakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Ana zaimu bi baiti fi a'lal jannah liman hasana khulqa. Yang artinya, aku menjamin rumah di bagian surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4167. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-56. Rasulullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Yang artinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kelak akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah, kemudian bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia, karena sesungguhnya tempatmu berada di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2914, Maktabatuh Al-Ma'arif Riyadh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-57. Man qara'a al-Quran wa ta'allamahu wa 'amila bihi bisa yaumal jumu'ah bisa yaumal qiyamah tajam min nur dawuhu misl dawi syamsi wa yuksa walidayhi wallatani la yakumu bihimat dunya fayakulan bima kusina fayuqalu bi akhdhi waladikumal Quran. Yang artinya, waladikuma Quran, yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya mahkota yang terbuat dari nur, yaitu cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan sepasang pakaian yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya, mengapa kami diberi pakaian ini? Maka dijawab, disebabkan anakmu berpegang
berpegang dengan membawa Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Li'an taqwa fata'allama ayah min kitabillahi khairun min ibadati sana. Yang artinya, sungguh sekiranya engkau melangkahkan kaki di waktu pagi maupun petang, sebagaimana kemudian dia mempelajari satu ayat dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah beriman dari seorang dari kalian dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-22. Wa man satara 'alal muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni 'abdil ma kana fi 'auni akhi. Yang artinya, barang siapa yang menutupi aib seorang saudara muslimnya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama ia menolong saudara muslimnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1345. Hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila su'arikum wa a'malikum walakin yanzuru wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila qulubikum Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa amwalikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat rupa dan sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 4651. Hadis ke-47 dan hadis ke-48. Hadis ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatu la yuridu da'watuhu as-sha'im hatta la yaftiru wal imamul adil wa da'watul mazlum. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak, yaitu orang yang berpuasa hingga ia berbuka, seorang imam atau penguasa yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3522 atau 3598. Dan hadis ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fatara ala saiman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri saimi syai'ah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi nomor
735 atau 807. Shadaqallahul azim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-31. Yang tabdu'am fata'allama ayah min kitabillahi khairun min ibadati sana. Artinya, sungguh sekiranya engkau melangkahkan kaki di waktu pagi maupun petang, kemudian mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu Al-Quran, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah setahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minnas. Hadis berapa itu? 3. Inna lillahi ahlina minan nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullahi minhum qalahum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu, yang artinya wa khassatuhu manhum qalahum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli wali dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah para ahli dan orang khusus Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhirin, yang artinya sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini dan menghinakan yang lainnya pula. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Satawahullah fi wa man satawala muslimin satawahullah fid dunya wal akhirah wallahu fi auni abdi ma kana al abdu fi auni ahi, yang artinya bahwa siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama ia juga menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1345. Hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 4651. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-33. Man kadzabu alayya ta'amminan wal yatabawwa maq'adahu minnar. Yang artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ia hendaknya mengambil tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1209. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum muhaqaratiz dzunuba fa innahunna yajdamitna ala rajili ala yuklikna hatta yuklikna, yang artinya janganlah kalian meremehkan Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena ia akan berkumpul di tempat dan meminakannya dia orang dan meminasakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 3. Hadis riwayat Muslim. Bukhari. Ahmad nomor 327. Hadis ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man ahabba an ya'lam annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in yuhibbullaha fa in yuhibbul qur'ana wa in kana yuhibbul qur'ana wa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sungguh barang siapa yang ingin mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika ia mencintai Al-Quran. Sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis 31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud 31. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, fata'alama ayat min kitabillahi khair min ibadati sana, yang artinya sungguhnya jika kamu melangkahkan kaki di waktu pagi maupun petang untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah satu tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya dari Anas sallallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, barang siapa jika ia mencintai saudaranya, maka ia harus mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Man kadzaba alayya muta'ammidan Hadis ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar, yang artinya barang siapa yang berdusta nama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menerima tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1209.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang artinya wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4640. Hadis ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina min nas. Qala ya Rasulullah. Qala ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wassatu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai banyak wali, ahli atau wali dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah para ahli dan orang khusus Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin, yang artinya sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan menghinakan yang lainnya pula. Hadis riwayat Muslim. Hadis kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ahadul Quran wa wallazi nafsi biyadihi la yashaddu tafassiya min ibni fi uqulha, yang artinya peliharalah selalu Al-Quran demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia cepat hilang daripada unta yang terikat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazahu amru fazi'a ila sholah, yang artinya dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, beliau segera bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dari kitab Zurul Mansur. Hadis ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisabai wa isyrina darajati, yang artinya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-8, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asqala salatin ala munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang dirasakan berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa haqratuz zunuba fa innahumma yajtamina ala rajuli hatta yuqlikna, yang artinya janganlah kalian meremehkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ia meremehkan dosa-dosa kecil, karena hal itu berkumpul dari diri seorang dan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 300627. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-31, Bismillahirrahmanirrahim. Li antabdu wa fata'allama ayah min kitabillahi khair
fata'allama min kitabillahi khair min ibadati sana, yang artinya sungguh sekiranya engkau melangkahkan kaki di waktu pagi maupun petang, kemudian mempelajari satu ayat dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk dirinya sendiri sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 12. Hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqusu fil ajril 'amil yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 236. Hadis 27. Bismillahirrahmanirrahim. La'anallahu mutasyabbihina Miryali bin nisa'i wal mutasyabbihati min nisa'i birrijal. La'anallahu mutashabbihin Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat. Innallaha yarfa'u bihazal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin, yang artinya sesungguhnya Allah akan memuliakan dengan kitab ini suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan menghinakan yang lainnya pula. Hadis riwayat Muslim.